tentang apa yang terjadi sama Buyon, Naksu, sama Mudok mungkin ya, dan dipandang sebagai penyihir sakti di seluruh dunia kuno. Halo teman-teman, I'm Yusul Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik aja atau lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja? Karena ngelihat bagaimana ending dari Alchemy of Soul, aku yakin seperti itu ya. Dan jujur aku juga kepikiran terus tadi malam tentang itu. Buyon gimana nih? Naksu gimana nih? Mudok gimana nih? Tapi teman-teman, sebelum kita ngebahas tentang hal itu, mohon dong, ayo bantu perkembangan channel aku dengan cara subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, and share. Thank you so much. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Teman-teman tahu nggak sih, ini adalah ketiga kalinya aku take video untuk video yang ini. Serius, pas aku cek video pertama agak kurang pas, agak nggak bagus. Jadi harus di retake again, dan yaps, aku mohon maaf ya nanti kalau mungkin suaraku agak kurang jelas dan sebagainya, karena emang suaraku sekarang udah habis banget. Sorry for that. Nah teman-teman, untuk mulai pembahasan teori kali ini, aduh udah jadi kayak Pak Guru banget ya. Udah rapi banget nih juga. Oke, tapi jangan kayak gitu banget lah. Oke, untuk memulai pembahasan kali ini, kita itu akan bahas judulnya. Udah paham gak sih dengan apa sih arti gitu dari Alchemy of Soul? Belum tahu ya? Oke, jadi kemarin aku udah kepoin ya, apa arti dari Alchemy of Soul. Dan karena aku juga tidak terlalu pintar bahasa Inggrisnya, bukan berarti nggak bisa ya. Bisa banget nih teman-teman, bisa diadu kok. Tapi ada beberapa kata yang memang aku gak paham dan juga nggak mengerti, kayak Alchemy of Soul ini kan artinya apa sih gitu. Aku udah searching, ternyata alchemy itu merujuk pada kata alkimia. Itu adalah arti bahasa Indonesianya. Terus alkimia itu apa sih? Jujur aku agak goosebumps sih setelah mengetahui apa arti dari alkimia. Nah berdasarkan Wikipedia ya, alkimia itu artinya adalah protosain yang menggabungkan unsur-unsur mulai dari unsur kimia, fisika, astrologi, seni, semiotika, metalurgi, kedokteran, mistisisme, dan juga agama. Dan dua tujuan yang saling berkaitan yang diupayakan oleh banyak ahli kimia adalah batu filosof. Tolong dicatat, batu filosof teman-teman. Dan batu filosof ini merupakan sebuah zat mitos yang memungkinkan terjadinya transmutasi logam biasa menjadi emas, dan juga panagia universal, obat yang dapat menyembuhkan segala penyakit dan memperpanjang usia. Jadi teman-teman, dari penjelasan tadi pasti udah nangkap sesuatu dong. Nah, batu filosof di sini itu merujuk pada batu es. Karena untuk batu es sendiri, seperti yang sudah dijelaskan dalam dramanya, ini merupakan sebuah batu ataupun zat yang tak berwujud. Katanya bisa berbentuk api, angin, es, dan juga bahkan bisa berbentuk angin kayak gitu. Dan batu ini katanya ya, batu es ini itu punya kekuatan yang benar-benar gede banget teman-teman. Itu bahkan bisa menghidupkan jiwa yang telah meninggoy. Kita nggak boleh skip dulu tentang penjelasan alkimia, karena ada salah satu lagi yang aku dapetin. Ternyata ya teman-teman, untuk kata alkimia itu berasal dari bahasa Arab, yakni alkimia atau alkimia, yang mungkin dibentuk dari partikel al. Dan kata ini juga berasal dari bahasa Yunani, yakni kumeia, yang berarti mencetak bersama, menuangkan bersama, melebur, alloy, dan lain-lain. Etimologi lain itu juga mengaitkan kata ini dengan kata alkemi, yang berarti seni Mesir. Hal itu dikarenakan bangsa Mesir kuno menyebut negerinya Kemi, dan dipandang sebagai penyihir sakti di seluruh dunia kuno. Dari hal ini ada 2 poin anak-anak yang bisa kita simpulkan. Ya anak-anak ya, udah kayak Pak Guru banget gua. Oke, poin yang dapat kita ambil di sini adalah tentang penyihir sakti dan juga batu filosof ataupun batu es. Dan yaps, inti dari cerita ini sebenarnya adalah Naksu dan juga Jang-uk. Karena untuk Jang-uk sendiri itu kan punya batu es juga ya. Dia hidup dikarenakan batu es loh teman-teman. Dan untuk Naksu gimana lagi dia bisa hidup kalau bukan dikarenakan batu es. Jadi kemungkinan cerita ini merujuk pada mereka. Atau bagaimana kalau cerita ini sebenarnya merujuk pada Buyon? Karena untuk Buyon sendiri, Buyon ini kan hidup dikarenakan batu es juga. Dan katanya nih, dia itu juga punya kekuatan yang paling besar loh. Tapi di drama ini sayangnya ya, itu kekuatan dari Buyon tidak terlalu ditunjukkan. Padahal kalau ditunjukkan bakalan pecah banget gak sih? Ya nggak guys? Gimana pendapat kalian? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan kita langsung saja bahas pertanyaan terbesar dari anda semua nih, tentang apa yang terjadi sama Buyon, Naksu, sama Mudok mungkin ya. Ada 3 orang jadinya nih ya. Oke, kalau untuk Naksu, pasti Naksu hidup dong. Karena di preview kita juga sudah melihat ada Naksu di sini atau Go Yunjong yang ada di dalam previewnya. Tapi pertanyaan terbesar adalah, kok Naksu bisa hidup lagi? Oke lah, kalau Naksu itu bisa hidup sama batu es, karena batu es memang dapat menghidupkan jiwa. Oke, fine tentang hal itu. Tapi bukannya tubuh dari Naksu ini, maaf nih, sudah dikremasi ya ataupun sudah dibakar. Tapi kok di sini tubuhnya Naksu ada lagi? Kok bisa? Apa yang terjadi dengan Naksu? Kemungkinan yang terbesar nih teman-teman ya. Pada awal sebenarnya tubuh dari Naksu itu tidak dibakar. Karena kalau secara logika kalau udah dibakar agak nggak masuk akal juga sih kalau tubuhnya dapat kembali lagi gitu kan, dari abu menjadi manusia kembali.
agak kurang masuk akal gitu ya. Kemungkinan tubuhnya dia memang disembunyikan dari awal dan tidak pernah dibakar, ya nggak sih? Terus dikarenakan Naksu sudah hidup, Buyon gimana dong? Apakah Buyon sudah udah meninggoy? Apakah seperti itu? Kalau untuk Buyon sendiri, seperti yang aku analisa ya, kecil kemungkinan Buyon ini dapat hidup kembali. Apalagi di akhir episode kita kan ngelihat ya, tubuhnya dia itu juga udah kayak mengeras gitu, mau jadi batu. Tapi nih teman-teman, kita tidak dipertunjukkan bagaimana tubuh dari Buyon ini menjadi abu. Oke, kalau kalian lihat apa yang terjadi sama ayahnya Jang Ok, yakni Jang Gang, itu kan langsung berubah gitu, menjadi abu gitu ya kan. Setelah dia mengeras menjadi batu, habis itu ya udah gitu jadi abu gitu. Tapi untuk si Buyon ini kita nggak ngelihat tubuhnya itu menjadi abu. Habis itu ya teman-teman, di akhir-akhir nih kita melihat bahwa Buyon itu diselamatkan nih sama 2 orang. Dan kita juga nggak tahu sih siapa yang nyelamatin Buyon. Entah itu adalah keluarga dari Jin sendiri. Karena teman-teman, seperti yang kalian lihat untuk ibunya si Buyon ini kan bilang nih, nanti cariin ya tubuhnya Mudok, cariin dengan hidup-hidup katanya dia. Dia nggak mau Mudok itu meninggoy. Meskipun emang si Mudok ini yang sudah ngebuat suaminya meninggoy. Dan anaknya juga udah benci banget nih sama Mudok gitu ya kan. Dikarenakan Mudok ini membuat ayahnya meninggoy. Tapi si ibunya tahu gitu bahwa yang mengendalikan tubuh tersebut adalah Naksu, bukan si Mudok. Dan dia juga pengen tahu siapa pemilik tubuh itu. Ya yang namanya juga seorang ibu ya, punya firasat bahwa oh itu kayaknya anakku deh, makanya kamu harus cari dengan kondisi yang masih hidup-hidup. Kayak gitu teman-teman. Tapi ada kemungkinan juga nih yang ngangkat tubuhnya Buyon ataupun Mudok pada saat itu bukan dari keluarga ibunya gitu, atau bukan antek-antek ibunya. Ya kemungkinan besar adalah jiwa-jiwa penyihir yang ada di makam tersebut. Karena di makam itu kan ada jiwa-jiwa penyihir-penyihir yang sudah meninggal seperti itu. Ya kemungkinan diselamatkan oleh jiwa-jiwa penyihirnya, ya nggak sih? Karena untuk si Buyon sendiri, ini bukan pertama kalinya loh guys dia tenggelam di sungai. Pas saat dia udah nemuin batu es juga, dia kan tenggelam juga. Ya kemungkinan dia diselamatkan lagi. Ya nggak sih? Ada yang berpendapat seperti itu nggak? Atau hanya aku doang nih? Ntar komen di kolom komentar. Aku pengen tahu gimana pendapat kalian. Selain itu ya teman-teman, aku juga dapetin artikel di sini. Kan pas saat rumor awal itu kan ngatain nih bahwa untuk Jung So Min itu katanya nggak ada lagi nih di season kedua. Dan katanya untuk aktris utamanya memang sudah diganti gitu menjadi Go Yoon Jong. Tapi nih teman-teman, di akhir-akhir nih staf dari drama tersebut bilang kayak gini. Mereka itu nggak tegas loh mengatakan oh ya pemeran utamanya udah diganti. Nggak tegas kayak gitu. Mereka justru mengatakan kayak gini. Coba deh kalian lihat ya. Masih ada 2 episode lagi kok. Jadi ya sulit sih untuk menjawab karena nanti akan jadi spoiler. Oke, itu dia bilang guys. Dari hal ini sebenarnya juga sudah spoiler sih. Kemungkinan untuk Jung So Min tampil di Alchemy of Soul season kedua ya sekitar 30-60%. Kemungkinan dia akan hanya tampil di episode pertama, atau enggak di tengah-tengah drama tersebut, atau enggak di ending dari drama itu. Karena menurut aku klimaks dari drama ini adalah saat Buyon itu mengeluarkan kekuatannya. Karena selama ini dikatakan dia itu atau Buyon ini punya kekuatan terbesar loh dari para penyihir. Tapi kita tidak terlalu diperlihatkan tentang hal itu. Jadi menurut aku hal yang akan membuat drama ini bakalan klimaks banget atau mencapai puncak yang bener-bener kayak wow banget adalah di saat Buyon ini mengeluarkan powernya. Ya enggak sih? Gimana pendapat kalian? Entar langsung saja komen di kolom komentar. Tapi ya teman-teman, meskipun emang Buyon ini udah meninggal seperti itu, cerita dari Buyon juga akan tetap dibawa kok. Karena untuk ibunya sendiri kan belum tahu gitu siapa anaknya. Apalagi untuk karakter sang ibu kan ya emang dari dulu mencari anaknya gitu. Kalau sampai akhir dia itu nggak tahu yang mana Buyon asli, ya menurut aku dramanya nggak finish karena emang salah satu konflik di sini tidak diselesaikan. Yang mana teman-teman seperti yang aku pelajari di SD ya. Kalau dalam sebuah cerita itu biasanya konflik itu harus diselesaikan. Nah konflik dari keluarganya si Jin ini yaitu dikarenakan anaknya hilang. Masa sih konflik dari keluarga Jin tidak diselesaikan? Pastilah diselesaikan. Dan di saat mereka sudah tahu bahwa oh ternyata Buyon anaknya, ya ini juga akan menjadi motif mereka nanti. Entah ini akan menjadi motif balas dendam atau bagaimana, I don't know. Karena nggak mungkin dong seorang ibu, seorang adik ngelihat kakaknya meninggoy, mati dengan seperti itu, dan mereka cuma diem aja. Ya udahlah sih kita ikhlasin, nggak mungkin dong teman-teman. Pastilah ada hal yang akan terjadi. Entah mereka nanti akan bertarung bersama dengan Naksu dikarenakan menyebabkan Buyon sudah meninggoy, atau bagaimana, we don't know juga. Apalagi ya orang-orang itu nggak tahu bahwa Naksu ini sudah dikendalikan sama Jinmu. Kan Jinmu yang mengendalikan Naksu pakai itu lonceng gitu kan. Dan yaps, nggak ada yang tahu tentang hal itu. Dan pada akhirnya mereka nanti akan balas dendam sama Naksu. Ya nggak sih? Kalau kalian sendiri gimana nih? Ayo dong komen, jangan diem-diem teman-teman. Ntar komen ya di kolom komentar.
Terus yang paling penting juga nih, apa sih yang akan terjadi sama Jang-uk dan juga Naksu? Oke lah, kalau di season pertama kan mereka sweet ya, romantis nih, saling mencintai satu sama lain. Bahkan untuk Jang-uk rela mengorbankan nyawanya untuk seorang Naksu. Dan Naksu juga sangat mencintai Jang-uk, makanya dia juga ya mau menikah juga dengan Jang-uk. Namun apakah di season yang kedua ini mereka akan tetap romantisan, tetap sweetan? Agak kecil kemungkinan sih guys, karena kalian tahu kan rahasia dari seorang Jang-uk. Jang-uk ini adalah anaknya raja gitu. Kalau secara genetik pasti anaknya Janggang, tapi secara psikologis itu adalah anak raja guys. Karena raja sama Janggang itu melakukan yang namanya pemindahan jiwa teman-teman. Dan makanya lahirlah si Jang-uk ini. Tapi teman-teman, itu merupakan praktik terlarang. Yang namanya melakukan pemindahan jiwa itu merupakan praktik yang terlarang banget. Dan ayahnya Naksu mengetahui rahasia tersebut. Dan Jinmu ini pengen tapitak ya. Jinmu ini menyudutkan si Janggang dengan mengubah ayah Naksu menjadi pemindah jiwa. Dan makanya pada akhir ayah Naksu menjadi seperti itu teman-teman. Dan bayangkan kalau Jinmu sudah membuka rahasianya Jang-uk, apa yang akan terjadi sama Jang-uk? Tentu ini akan menjadi puncak konflik dari Alchemy of Soul. Nantinya dia akan bertarung sama si pangeran gitu ya kan. Apalagi yang namanya perebutan kekuasaan itu kan memang selalu ada. Habis itu untuk Naksu, untuk Jinmu sendiri, ya mungkin bakalan meninggoy gitu. Tapi sebelum meninggoy, Jinmu ini juga akan menciptakan perpecahan lagi. Apalagi untuk ke babehnya dia kan meninggoy dikarenakan tahu rahasianya Jang-uk juga. Jadi ya, jangan terlalu berharap ya teman-teman untuk ke happy ending. Aku sih udah nebak ya teman-teman, season kedua itu bakalan jadi puncak banget. Kayaknya di season kedua, itu bakalan banyak korban deh. Jadi siap-siapin hati kalian deh untuk menonton yang season kedua. Dan teman-teman, gimana pendapat kalian mengenai hal yang satu ini? Nanti langsung aja komen di kolom komentar. Eits, jangan lupa ya tentang si dukun wanita. Si dukun wanita kan masih pakai tubuhnya ratu, dan dia kalau nggak salah belum meninggoy juga. Dan aku rasa si dukun wanita ini juga bakalan balas dendam. Bayangin teman-temannya, dia sudah dikhianatin sama Jinmu. Habis itu juga adiknya sudah meninggoy dikarenakan Naksu dikendalikan jiwanya oleh Jinmu. Jadi kemungkinan dia juga bakalan balas dendam nantinya. I guess so. Entah dia nanti balas dendam kepada Jinmu atau Naksu, I don't know juga. Intinya cerita di season kedua bakalan lebih seru dan juga bakalan lebih menegangkan. Jadi siap-siapkan hati kalian mulai dari sekarang sebelum menerima kenyataan yang pahit nanti di season kedua. Siap-siap nangis bombay teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian aja untuk hari ini. I'm Mr. Pamit dan aku juga mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time. Goodbye.